Selamat siang semuanya. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah datang, di mana kita telah menyaksikan final dari turnamen Suara Audax 2021. Sekarang telah hadir bersama saya, seorang pakar dan guru kita di dunia perwaletan, yang tidak lain adalah Bapak Henry Mulia, atau kerap dipanggil Bapak Hen Mulia. Apa kabar Pak Hen? Baik, baik, Max. Salam sehat, salam sejahtera untuk semua pembudidaya walet di seluruh Indonesia. Iya Pak, lagi COVID begini semua sekarang ngincernya sehat-sehat aja ya. Iya, terutama itu paling penting. Kalau sehat, Betul-betul Pak. Pak, apa udah menyaksikan final Pak tadi pagi? tadi pagi sudah lihat ya untuk yang apa di Kalimantan Tengah ya kalau nggak salah ya. Iya, betul Pak. Kalimantan Tengah dan Sumbawa tadi. Oh ya, yang Sumbawa pagi-pagi juga itu si siapa tuh yang skor gede siapa lu? Yang skor gede tadi Jusman sama Bukan. Cika. Ya, dua-duanya dapat skor. Oke, kalau yang di Kalimantan Tengah kurang ini ya tadi ya Iya, mungkin apa mungkin sore nanti lebih lebih seru iya betul. Nanti sore rencananya di Sulawesi Tenggara sama di Kalimantan Barat. barat ya. Iya. Gimana nih Pak, arena lokasi mana yang menurut Pak Hen menentukan nanti yang menang yang mana? Menurut saya sih Sulawesi Tenggara ya Sulawesi itu Tenggara. yang penting ya lokasi bagus, burungnya juga populasi lebih banyak barat ya ini ya begitu. Iya, di Sulawesi Tenggara kemarin sampai 76 Pak, ada yang dapat case-nya. Ya, itu memang populasinya cukup bagus. Nah, makanya paling penting itu kita harus mendapatkan suatu lokasi yang bagus, populasi banyak dibandingkan suatu daerah yang pastinya ya sudah boleh katakan kalau kita bilang itu sunset, kita harus cari yang sunrise, itu yang penting ya untuk kecepatan walaupun yang di daerah lain di sunset itu bisa cuma kecepatannya berbeda. Iya, Pak, sorry, Gitu. bisa deketan Pak ngomongnya, soalnya suaranya ada putus-putus dari mic-nya. Oh gitu ya, Iya, terlalu cepat ya. bukan, bukan. Oke. Lebih deketan ngomongnya ke mic-nya. Oh kedekatan begini. Enggak, enggak kejauhan itu, lebih dekat, lebih dekat. Oh lebih dekat, oke. Iya, Jadi nah, begini ya, oke. iya. Tadi putus-putus soalnya, sorry deh, jadi nggak kurang nyantai duduknya. Oke. Oke, Jelas kan ya, kenapa Pak? jelas suaranya. Jelas, jelas. Iya, iya benar Pak. Ada lokasi yang memang sunrise sama lagi udah sunset ya dari perkembangan burung walet di Indonesia ini. Tapi memang beda lokasi kayaknya beda musim juga nih ya Pak. Beda, memang beda. Lokasi akan beda musim. Nah, kan seperti di daerah barat itu kita sekarang masih ada hujan, gitu ya. Sedangkan di daerah timur itu sudah mulai hujan itu sudah mulai berkurang dan angin pun juga tidak sekencang di daerah barat. Nah itu pengaruh juga. Iya betul Pak. Kayaknya dari siklus burung waletnya tiap-tiap daerah juga beda ya dari karena mengikuti musim. Ya betul, ngikutin musim dan cuaca. Kalau misalnya di daerah Medan sekitarnya itu saat sekarang sudah mulai masuk musim kemarau, jadi hujan sudah sangat berkurang. Nah, sedangkan di sini di Jawa misalnya itu masih ada hujan. Beberapa hari yang lalu
sempat terjadi puting beliung di daerah Banten. Demikian. Jadi memang beda-beda dan ini tentunya mengaruhi perkembangan burung walet dalam suatu daerah dan penggunaan suara pun juga akan berbeda. Demikian, Max ya. Oh iya, benar Pak. Memang sih. Tapi ya saya harus istilahnya dengan musim yang kurang respon seperti ini, peserta-peserta yang berhasil mendapatkan case itu suaranya juga luar biasa sekali ya. Betul, betul. Di situlah diuji apakah suara itu tahan di segala cuaca, tahan segala musim gitu. Kalau misalnya suara itu bagus, dia harus bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama dan uh, bisa digunakan untuk cuaca yang kurang bagus pun dapat menarik burung. Itu ya memang faktor alam yang kita tidak bisa hindari. Tapi kalau memang tidak ada burungnya, suara bagus pun sebagaimana bagus pun ya mungkin bisa dapat burung karena memang nggak ada burungnya gitu. Iya, Ya kan, betul. Mike? Kayak mancing ya. Kalau nggak ada ikannya memang nggak ada. Ya, itu makanya kita perlu suatu kesabaran dalam budidaya walet. Karena bisa aja terjadi suatu hari kita dapat jackpot, tahu-tahu banyak burung yang datang. Kita nobody knows. Jadi kita Susah. tidak pernah tahu karena Iya, ada suatu perubahan cuaca, perubahan iklim, dan kalau kita lihat dulu daerah timur Indonesia, ya timur itu nggak boleh katakan waletnya sedikit gitu kan. iya, Tapi belakangan-belakangan ini mulai banyak, misalnya daerah Sumba, ya, iya. dulu nggak banyak gitu. Sekarang banyak sekali orang membuat burung walet di sana. Gitu. Itu memang akan terjadi, ya, terjadi suatu migrasi dari satu daerah ke daerah lain. Ya, pelan-pelan itu akan mulai bergeser. Jadi kita kalau ngikutin cari lokasi terus ya ini suatu hari bisa sampai di Papua sana. Suatu Wah, hari. suatu hari ya. Bisa Iya, terjadi, bukan tidak mungkin terjadi. Misalnya seperti dulu, eh, kayak di Kamboja, nggak banyak burung walet begitu kan. Tapi eh, 10 tahun yang lalu itu nggak banyak, tapi sekarang kan sudah mulai banyak orang membuat rumah burung walet gitu ya, iya, mulai budidaya di sana. Jadi terjadi suatu pergeseran dan tidak menutup kemungkinan suatu hari itu di atasnya Myanmar atau Myanmar bagian utara itu akan banyak gitu. Tidak menutup kemungkinan karena ada suatu perubahan uh, iklim, climate change, ya, bumi semakin panas gitu. Dan itu kita harus perhatikan juga. betul Pak, betul. Oke deh. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Tanpa menunggu lama. Oke. Pak, coba bisa ceritakan nggak Pak latar belakang Pak Hen Mulia? Ya kalau latar belakang saya sebenarnya eh, nah, kalau dari latar belakang pendidikan tentu tidak akan match ya dengan yang saya eh, lakukan sekarang. Kalau saya mulai budidaya walet itu sebenarnya dari tahun 1992, di mana pada saat itu kita tidak mengenal atau belum mengenal adanya penggunaan alat-alat yang secanggih sekarang ini. Kalau dulu itu kita masih menggunakan, saya menggunakan eh, tape recorder dan menggunakan kaset untuk mancing atau memikat burung walet. Seperti Iya, itu. Beda dengan yang sekarang. Sekarang sudah banyak sekali menggunakan
suara-suara dan teknologi yang canggih. Kalau dulu masih boleh katakan alamiah. Nah, kita hanya menggunakan yang apa adanya. Yang ada pada waktu itu ya tape recorder dengan kaset zaman itu. Dan kita menggunakan aroma-aroma atau yang waktu itu dikenal dengan parfum walet ya. Setiap seminggu sekali semprotkan ke dinding. Begitu disemprotkan, ya burung datang terus nggak balik lagi. Seperti itu. Dan itu pada waktu tahun 92 saya membuat rumah walet pertama itu ada ukuran 4 kali 6 4 kali 6 meter Oh iya. dan dengan void antar lantai ya atau lubang antar lantai itu 1 kali 1 meter. Satu Oh. kali 1 meter. Nah, kalau sekarang ya nggak bisa dengan 1 meter, gitu ya, karena burung sudah terbiasa dengan lubang yang antar lantai yang cukup besar dan apa itu untuk kenyamanan burung. Kalau dulu saya buat segitu karena mikirnya, burung kan kecil, masa sih 1 kali 1 meter nggak bisa, gitu kan? Nah, disitulah saya banyak belajar. Ternyata void 1 kali 1 meter itu tidak memadai, gitu. Nah, tapi kan itu lantainya semua sudah sudah saya beton ya. Mm-mm. Saya udah beton semua. Bagaimana mau memperlebar, gitu kan? Memperlebar itu. Jadi saya akhirnya menggunakan Twitter dan suara-suara yang bisa menarik itu untuk turun ke lantai dasar. Nah, saya coba menggunakan suara pada waktu tahun 92 itu, ya. Nah, Iya. Twitter pun juga asal bunyi, kita juga tidak tahu itu Twitter bunyinya harus seperti apa, pokoknya bunyi aja, ya kan? Nah, saya menggunakan pada waktu itu tape untuk mobil, audio mobil, car audio itu kan bisa auto reverse kan? Bisa Jadi itu. nggak bolak-balik nggak balikin kaset itu. Kita menggunakan Twitter hanya di sudut-sudut ruangan saja. Nah, mulailah itu burung walet datang, ya. Kemudian bisa turun sampai eh, ke bawah. Disitulah pentingnya kita menggunakan Twitter. Dan memang dengan void yang 1 kali 1 meter itu perjuangan sangat besar dan perlu waktu lama untuk membuat burung itu turun. Burung lebih banyak di lantai 3 karena burung itu mau masuk dan nginap nyaman. Yang paling penting bagi burung itu adalah nyaman. Kedua adalah aman. Jadi ya dia maunya seperti itu. Memang banyak orang berpikir, wah burung kecil masa sih 1 kali 1, nggak mau. Kemudian bagaimana perkembangan selanjutnya? Ternyata perkembangannya itu lambat. Dengan perkembangan lambat itu, jadi kita berpikir lagi, apa yang harus kita lakukan, ya kan? Iya. Kemudian saya lihat, nah ini lubang masuk burungnya nih, pengaruh. Di situ saya banyak menemukan beberapa teknik, sehingga saya berkesimpulan bahwa lubang masuk burung yang efektif itu adalah yang mengarah atau menghadap burung pulang. Burung Itu paling pulang iya, LMB-nya. atau menghadap ke burung pulang. Ya seperti manusia ya. Kalau misalnya gini Max ya, Iya. kamu pulang kerja, ya kan, mau beli sabun, gitu kan, misalkan nih, ya, Iya, Pak. itu ada minimarket di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, kamu perjalanan ke rumah itu berada di kiri jalan. Mana yang kamu pilih? Minimarket yang di sebelah kiri jalan atau kanan jalan?
Iri Pak, sekalian pulang. Iya, kan kita males kan untuk ke kanan terus muter lagi nanti. Betul Betul. nggak? Sama dengan burung walet. Gitu. Dia begitu pulang dia langsung masuk tanpa muter lagi. Itu yang paling efektif ya. Jadi bahwasanya yang tidak menghadap burung pulang itu tidak efektif ya. Kan kita sekarang banyak Twitter yang kita gunakan ya. Iya. Kalau dulu kan Twitter kita itu tahun 92 95 itu masih Twitter asal bunyi yang nggak tahu bunyinya seperti apa. Jadi itu pengalaman saya kemudian barulah satu rumah burung itu hasil, barulah saya mulai membuat rumah lain ya. Di sini perlu saya tekankan bahwasanya Iya. tata ruang burung itu penting. Tata ruang burung ini rumah burung itu sangat penting untuk perkembangan populasi burung walet tentunya di rumah burung kita sendiri ya. Itu penting sekali. Dan dari banyak rumah burung yang saya tangani itu baik di Malaysia, Thailand, Vietnam, termasuk di Indonesia di beberapa pulau, Iya. itu masalahnya adalah di tata ruang, Oh gitu. ya, di tata ruang. Kemudian kedua adalah mengenai tata letak Twitter. Mereka asal menempatkan Twitter itu asal ditempatkan dan asal ada bunyi. Itu problem yang kebanyakan saya hadapi ya. Betul Nah, Pak. mereka berprinsip bahwasannya semakin gelap semakin bagus, bisa nggak sampai nggak kelihatan sekali seperti itu, sehingga sekat sana sekat sini, bikin trap sana trap sini, sehingga burung yang kita pikat itu nggak nggak nyaman, dia masuk ya, kemudian untuk keluar dia susah. Ini bagi burung baru ini sebagai jebakan. Dia nggak merasa aman. Karena begitu dia ada suatu gangguan, maunya dia bisa menyelamatkan diri dengan cepat, keluar dari tempatnya dengan cepat. Karena itu disekat-sekat, sehingga burung itu tidak nyaman untuk masuk dan keluar dengan cepat. Nah, ini akan memperlambat burung untuk menginap. Halo, Mac. Iya Pak. Ya, jadi begitu. Itu kebanyakan terjadi seperti itu dan kerjaan saya dulu tuh bongkar-bongkar sekat-sekat itu dan menata lagi tata ruangan-ruangan itu. Dan tentunya termasuk lubang antar lantai tadi yang dibuat kecil. Ada yang membuat itu 1 kali 1 meter. Bahkan ada yang saya temuin di Kalimantan itu 50 kali 50 cm. Waduh, Lubang antar. kecil banget ya. Nggak kelihatan kali Pak. Lubangnya di mana? Nah, ada juga yang membuat itu berhasil. Nah, itu ada. Tapi kan daerah yang di mana daerah tertentu itu burung mencari rumah. Bukan sekarang ini kan kalau kita dalam persaingan rumah mencari burung. Nah ini yang harus kita perhatikan, ya kan? Iya. Gitu loh. Jadi beda lokasi, jangan berpikir bahwa tempat saya aja bisa kok 50 kali 5. Bisa, ya bisa, tapi lokasinya di mana? Dan Anda pionir atau bukan? Kan gitu. Betul Kalau betul. pionir dan banyak burung yang cari rumah, nggak pakai suara pun juga masuk. Iya. Dengan perkembangan zaman dan perkembangan budidaya rumah walet, makin banyak yang bangun pun jadi persaingan makin ketat ya Pak. Betul, semakin ketat ya. Nah, suara pun juga sekarang hebat-hebat, bagus-bagus. Zaman
Dulu istilahnya upas suara kodok aja bisa memanggil burung walet. Katanya begitu. Atau suara jangkrik bisa memanggil burung walet. Maksud saya asal-asalan suara bisa, gitu kan? Maksud saya begitu. Kalau zaman sekarang, wah, suara udah luar biasa. Saingan luar biasa. Kiri, kanan, depan, belakang, rumah walet. Di sinilah kita harus tekun. Nggak ada yang instan. Perlu ketekunan. Betul Pak. Jadi memang dari burung walet ini butuh banyak pengalaman yang dan juga banyak faktor-faktor yang menentukan ya kesuksesannya. Betul. Dan Kalau memang tadi kan Pak, makanya kalau gimana, Mac? ya sorry tadi kan Pak Hen kan ada ngomong faktor-faktor tuh yang seperti LMB, lubang antar ruangan, lalu ada bilang juga tata ruangan burung yang bikin burungnya susah untuk keluar masuk gitu ya Pak. Faktor-faktor apa lagi Pak yang istilahnya selain geografis gitu loh, bukan yang kayak lokasi atau apa yang bisa diatur agar burung-burung merasa lebih nyaman tinggal dan lebih ada higher chance buat sukses. Oke, jadi tentunya kita memperhatikan microclimate ya. Microclimate itu adalah suhu dan kelembapan. Suhu dan kelembapan ini adalah sesuatu yang mendasar. Tapi banyak orang sudah tahu bahwa itu hal yang dasar yang harus dipenuhi. Tetapi masih banyak pula orang yang menghadapi masalah tersebut. Kalau kita pengalaman saya suhu untuk rumah burung walet itu yang bagus adalah 28 sampai 29 derajat Celcius. Kalau zaman dulu orang berpikir wah semakin dingin semakin bagus, itu salah ya. Kemudian kedua adalah kelembapan. Kelembapan yang ideal itu kita bicara yang ideal itu 85 derajat Celcius. 85%. 85% ya untuk kelembapannya. Nah, ini yang ideal. Kalau lebih daripada 90% kelembapan itu akan ada problem siripnya, itu akan berjamur dan sebagainya. Ini suhu dan kelembapannya penting untuk kenyamanan dan tentunya daya tetas. Nah, ini sering orang ya, daya tetas untuk telur walet itu membutuhkan suhu antara 28 sampai 20 derajat Celcius dan kelembapan 85 sampai 90. Dengan daya tetas tinggi, tentunya anak-anak walet akan lebih banyak. Nah, ini kalau kita sistem tetasannya, kita akan mempertahankan anak-anak walet yang ada itu dan telur-telur walet itu mempunyai daya tetas tinggi. Nah, tentunya sebagai induk walet itu mempunyai suatu insting. Apakah rumah burung walet ini nyaman nggak sih untuk perkembangbiakan? Jadi bukan hanya untuk bersarang, tetapi untuk perkembangbiakan. Ya, ini penting. Dan juga suhu dan kelembapan ini juga tentunya berkaitan dengan ya. Tapi yang kita bahas ini adalah peningkatan populasi. Jadi suhu dan kelembapan. Kemudian yang berikutnya adalah suara. Suara. Habis suhu dan kelembapan, kedua suara. Suara ini menjadi sangat penting. Ya. Karena di mana-mana rumah burung walet itu sekarang nggak ada yang terutama di daerah Kalimantan ya, itu nggak ada yang nggak pakai suara. Walaupun asal suara yang ada kebanyakan pakai. Kalau kita tidak menggunakan suara, tentunya akan kalah. Itu pasti kalah. Nggak ada suara, tetangga kita semuanya
menggunakan suara. Suara ini mempunyai daya tarik yang tinggi. Ya, seperti tadi saya katakan, saat sekarang ini suara-suara sudah canggih-canggih, bahkan dicuning dengan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan Twitter yang digunakan. Nah, kalau berkaitan dengan Twitter, tentunya kita harus menggunakan Twitter yang bukan bunyi, tapi mempunyai kualitas yang bagus. Itu penting sekali, ya. Demikian juga dengan peralatan seperti player, ya, Iya. itu semua pengaruh ke suara, ke kualitas suara yang dikeluarkan oleh Twitter. Jadi kalau Twitternya bagus, playernya kurang bagus, tentunya suaranya ya biasa saja, gitu kan? Jadi semuanya itu Berhubung. berkaitan. Iya. Selain faktor suhu dan kelembapan dan faktor suara, ada faktor apa lagi nggak Pak untuk memikat walet? Mungkin. Ya, begini, kalau pengalaman saya ya, saya dulu sudah menggunakan suara, suhu dan kelembapan. Kalau misalnya kelembapan kurang, saya pakai alat untuk menaikkan atau menggunakan ember berisi air untuk menaikkan kelembapan. Kemudian Twitter udah pasti saya pakai, dan suara udah pasti saya pakai. Kemudian pada waktu itu saya melihat bahwasannya untuk memikat walet perlu adanya aroma pemikat walet, ya, aroma untuk cewek memikat. Nah, ini tahun 2005 itu saya mulai untuk mempelajari, ya, apakah burung walet ini benar suka dengan suatu aroma. Itulah saya menemukan bahwa aroma walet ini penting, ya, selain suara. Ya, faktor-faktor tadi ini itu harus ada di rumah. Dan aroma ini saya bukan mengatakan harus ada, tetapi sudah terbukti sekian tahun, ya, sejak aroma saya K3N1 itu launch di tahun 2007, itu sampai sekarang masih efektif dan terbukti mampu untuk mengikat walet itu supaya mau nginap dan betah nyaman di rumah. Kemudian yang menurut saya faktor-faktor seperti itu, selain yang utama, ya, dan terutama, tapi juga komplimen yang harus kita bisa gunakan dan bersaing dengan rumah burung walet. Betul Pak. Jadi seiring berjalannya waktu makin banyak ini aroma pemikat walet makin sering digunakan sebagai kunci. Salah satu kunci penting untuk kesuksesan berbudidaya walet. Dari pengalaman Bapak nih, Bapak kan bilang aroma pemikat walet bisa memberikan dampak untuk mensukseskan menarik burung nginap di rumah. Apa aja sih Pak yang bagaimana caranya gitu untuk aroma tersebut menariknya? Apa dari karena wanginya atau bikin burungnya jadi merasa nyaman gitu di rumah karena aromanya? Jadi begini, dulu saya sebelum membuat aroma 3M itu yang notabene-nya harum, wangi, kan? Saya dulu membuat juga aroma yang baunya busuk, bacin, amis. Itu pernah buat dan saya pakai, ya kan? Nah, kalau yang bau-bau yang busuk, bacin, amis adalah hasil fermentasi dari kotoran burung walet, sarang walet, bulu. Itu adalah water base. Water base ini
baunya akan cepat hilang. Ya, kita semprotkan pagi, besoknya sudah hilang. Ini yang saya pelajari dan akhirnya saya penelitian ya. Iya. Nah, kemudian saya meracik dan mencoba. Dan itu saya lakukan selama 3 tahun, dari tahun 2005, 2005 sampai 2007 ya. Iya, Pak. Tahun saya penelitian. Kemudian ternyata bahwasanya memang walet itu mempunyai penciuman yang tidak, memang tidak peka, dalam arti kata tidak bisa mencium bau-bau yang lemah. Makanya rumah saya H3N1 itu saya buat baunya itu kuat sehingga bisa tercium oleh burung. Penciuman burung walet itu tidak seperti burung burung pemangsa. Burung pemangsa itu mempunyai penciuman yang biasa, ya, seperti elang, kemudian burung bangkai, itu mempunyai penciuman yang luar biasa. Dalam jarak sekian ratus meter dia bisa mencium suatu bau. Walet enggak seperti itu. Jadi ada suatu kebohongan kalau kita bilang bahwasanya aroma disebutkan di luar rumah burung, ya kan, kemudian tercium oleh burung waletnya datang. Burung walet itu datang karena tertarik dari suara dari Twitter, ya, yang kita pasang di lubang burung atau yang di heksagonal atau di basoka dan sebagainya, sehingga burung dekat. Nah, setelah mendekat ke lubang masuk burung, masuk ke ruangan, terciumlah suatu bau. Barulah dia mencium bau itu dengan, barulah dia merasa nyaman. Oh, dan juga sebagai aromaterapi untuk burung walet dan anakan burung walet. Secara teori anakan burung walet itu di rumah burung walet sampai dia bisa terbang butuh waktu 40 hari. Iya. Nah, selama 40 hari itu burung walet akan mencium suatu bau aroma yang khas. Ya, kalau kita menggunakan aroma pemikat walet H3N1, dia akan dari netas sampai belajar terbang, dia mencium suatu bau yang. Nah, persentase anak burung ini akan lebih banyak yang balik ketimbang yang akan aroma. Ini teorinya seperti itu dan saya uji cobakan di satu petik dan ternyata memang persentase anakan yang balik itu lebih tinggi dibandingkan rumah burung saya yang tidak menggunakan aroma tersebut. Begitu, Mike. Iya, jadi saya nggak baru dengar nih. Saya yakin juga teman-teman walleters yang lain juga baru dengar dari logika kenapa memakai aroma pemikat walet. Jadi biar mereka dari kecil sudah terbiasa dengan aromanya, jadi mereka ingat gitu ya untuk balik lagi dan aroma ini jadi seperti rumah nih, homey gitu ya, Pak. Betul. Jadi kalau orang Jawa bilang koma, ya. Jadi maksudnya kalau dia masuk suatu rumah burung tidak ada aroma tersebut, bau aroma yang kita gunakan, dia akan merasa itu bukan rumah dia. Betul. Gitu. Jadi dia akan mencari suatu rumah burung yang menggunakan atau ada aroma yang sama. Nah, kalau tetangga-tetangga sama menggunakan aroma yang sama, ya begitu, bolak-balik nanti. Tapi bagi rumah burung sebelah yang tidak menggunakan aroma tersebut, ya nggak akan, ya boleh katakan kebagian, biasanya kalau nggak menggunakan aroma begitu. Betul, Pak. Pak bisa majuan sedikit dari mic-nya? Iya. Oke, ya.
Iya Pak, jadi kan Bapak nih pengalaman banget nih sama aroma memikat walet. Bapak juga dulu di buku Bapak udah ditulis kan cara meracik aroma pemikat walet yang simple, yang bisa dipakai home industry gitu. Tapi kan eh, Bapak udah mengeluarkan H3N1 nih yang bentuknya aroma dengan kemasan aerosol yang mudah sekali digunakan. Bisa jelaskan Pak Hmm. kegunaannya kenapa pakai aerosol itu jadi lebih gampang gitu? Oke, jadi seperti tadi saya katakan bahwasanya yang di buku saya itu sudah saya kupas lah mengenai uh, dan bahkan ada formula-formula untuk membuat uh, aroma walet ya. Tapi tentunya formula itu yang saya bahas di buku itu bukan formula untuk H3N1 ya. Sudah pasti bukan ya. Dan itu banyak digunakan teman-teman rumahnya sendiri. Ada yang dijual komersial ya. Nah, kalau saya dulu membuat aroma dalam uh, bentuk aerosol dalam kemasan canning, ini ada dasarnya. Seperti tadi saya katakan bahwasanya uh, bahan-bahan yang water based tadi ya atau aroma yang water based tadi itu tidak mempunyai daya tahan lama ya. Disemprot pagi atau siang, sorenya sudah nggak ada bau. Bahkan ya kalau ada bau pun juga samar-samar. Ya dalam waktu 3 hari itu sudah hilang. Sedangkan untuk memikat burung walet ini kan perlu continuity, harus continue. Nggak bisa hari ini ada baunya, besok nggak ada baunya, dan sebagainya. Dan seterusnya seperti itu. Makanya saya berpikir, bagaimana caranya agar supaya bau atau aroma ini terus-menerus ada. Makanya saya membuat yang base oil yang mempunyai daya tahan bau yang lebih lama, ya, dan bisa setiap kita set dengan timer dispenser, ya, setiap 5 menit misalnya, ya, itu akan spray sekali, ya, dan bisa kita atur jam-jam penggunaannya, misalnya pada waktu pagi hari jam 6 sampai jam 9 pada saat burung itu paling banyak ya. Iya. Kemudian yang kedua jam bisa kita set jam 3 sampai jam 9 malam. Misalnya seperti itu dengan interval 5 menit. Tujuannya apa? Supaya rumah burung walet itu terus-menerus ada bau dan bisa memikat walet karena continuity tadi. Ya kan misalnya aroma ini terus-menerus ada di dalam rumah burung. Jadi bukan semprot supaya burung memikat, supaya memikat burung, udah enggak seperti itu. Itu harus ada terus-menerus sehingga efektif. Kalau kita hanya semprot sekali, besoknya semprot, gitu kan? Iya. Atau tidak bau, burung yang sudah tadi masuk, sudah menginap, itu bisa kabur, gitu. Ya, itu terjadi seperti itu. Ini kita bicara selain suara ya. Kalau suara itu apa sudah harus pasti kita gunakan. Jadi ada suatu kolaborasi antara suara dengan adalah omong kosong kalau kita tidak menggunakan suara atau Twitter yang suara ya terus kemudian kita hanya mengandalkan aroma burung itu mau nginep ya itu, kita bilang omong kosong lah. Iya, iya. Mudah sekali ya Pak Jadi pakainya ya. Bisa dipakai di cancer otomatis ada timernya. Jadi enak juga ditinggal aja gitu. Dia otomatis sudah gampang banget kalau misalnya udah pakai timer juga nggak ketelatan lagi waktunya. Akurat lah, lebih lebih mudah dan juga efektifnya lebih tinggi ya, nggak buang waktu juga. betul. Nah, makanya saya dulu ciptakan itu ya ada dasar, gitu kan? Ada alasan kenapa sih kita bikin.
kan. Saya bikin seperti itu karena ya saya ngalami gitu. Kalau saya semprot manual gitu kan, wah burungnya datang banyak ya. Setelah itu burungnya hilang ya. Jadi sudah terpancing ya, sudah terpikat dengan suara dan kita dia untuk nginep ya, ada aroma, ada suara, terus kemudian nggak ada aroma, Iya, terus burung kabur. uh, kabur. Nah, itu terjadi. Jadi saya buat demikian rupa ya supaya memudahkan kita, terutama kita ini yang rumahnya jauh dari rumah burung walet gitu, yang hanya datangnya sebulan sekali atau bahkan 2 bulan sekali. Kalau rumahnya deket kan bisa tiap hari disemprot kan. Betul, betul, Pak. Kalau misalnya rumahnya sebelahan dengan walet, ya tinggal masuk, semprot, tiap hari semprot gitu. Tapi kan masa kerjaan kita hanya begitu ya. Dan apakah tiap hari masuk ke rumah burung walet itu kan mengganggu kenyamanan burung walet yang sudah menginap, ya kan? Pemikirannya seperti itu. Betul, betul. Sama banyak juga nih, Pak. Tadi Pak Hen ada menyebutkan A3N1 itu lebih tahan lama. Saya dengar lah senior-senior sama teknisi RBW di lapangan memang bilang tuh aroma H3N1 lebih ini ya, melekat gitu loh wanginya gitu. Di sirip lah, mau di Twitter, disemprot, di dinding gitu. Apa sih Pak rahasianya? Kalau rahasianya ya Bagi dong. itu keunggulan H3N1 kan aroma yang beredar ya. Itu seperti tadi saya katakan bahwasanya burung walet ini mempunyai penciuman yang lemah dibandingkan penciuman manusia ya, dan kita harus membuat suatu aroma yang disukai dengan kemudian kedua tentunya mempunyai daya tahan yang lama di segala media termasuk di Twitter, termasuk pula di sirip ya, atau di sarang imitasi yang terbuat dari plastik maupun dari karton ya. Ini akan melekat. H3N1 ini akan melekat di media-media tersebut, dan kalau boleh coba semprot di tangan ya. Ya, setelah itu coba dicuci, masih bau nggak? Kan? Nah, ini keunggulan daripada aroma H3N1 dibandingkan dengan aroma-aroma lain ya. Kalau masalah efektivitas sudah pasti lah efektif gitu. Betul, Pak. Ya, H3N1 ini sebagai pelopor juga ya untuk pemikat wallet yang branded gitu loh di Indonesia. Betul. Memang saya adalah pionir ya di tahun 2000 itu ya, saya jual dengan tanpa label Pak. Oh, dulu Masih ada aja. belum Nah, tahu ya. iya, belum ada labelnya, masih polosan, kaleng polosan begitu. Ya kan? Saya titip ke si A, ya kan? Mau nggak bantuin jualin? Coba deh Pak. Gitu kan. Dan saya juga bagi-bagi ke teman-teman apa budidaya. Kenapa? Teman-teman saya banyak bagiin, ya kan? Iya, Disitulah saya respon dari mereka di apa di tahun 2007 atau awal tahun 2008 itu baru ada labelnya, label apa namanya untuk merek ya, AMC Flat, kemudian muncul H3N1 ya, di labelnya itu. Jadi memang suatu perjuangan ya untuk memperkenalkan atau mengubah mindset daripada peternak walet atau pembudidaya itu hanya mengenal pada waktu itu aroma yang baunya amis, bacin, bucuk gitu.
begitu ini aroma apaan ini, baunya wangi gitu kan. Nah, ini terjadi gitu. Jadi perjuangan untuk mengubah itu memerlukan suatu waktu, 1 tahun 2 tahun gitu ya. Jadi nggak gampang, nggak gampang. Nah, jadi akhirnya mereka pelan-pelan ya menyadari, ternyata burung waletnya mau nih dengan bau yang wangi, wangi dalam tanda petik ya, atau harum. Udah kita mulai bagus, nah muncullah follower-follower yang mencoba membuat aroma-aroma yang baunya wangi dalam bentuk itu, tapi nggak semudah itu ya, nggak semudah itu bahwasanya wangi itu pasti disukai burung walet, enggak. Betul, Pak. Kayak kalau dari saya lihat pengalaman Pak Hendri Mulia inilah yang istilahnya dari pengalaman-pengalaman ini baru meracik gitu suatu aroma. Udah lama juga ya Pak ya, dari 92 ya. Berarti kalau tadi launching aromanya 2007, berarti 15 tahun ya Pak ya meracik aromanya. Nah, jadi kalau meracik aroma yang untuk H3 itu penelitian dilakukan 5 ya. Kita sudah punya base controlnya ya, dengan formula tertentu ya. Kemudian kita bandingkan formula yang H3N1. Jadi kita H3N1 pun itu juga kita improve terus. Kita improvisasi. Jadi tahun 92 sampai tahun 2005 sendiri masih menggunakan yang water base ya, racikan-racikan yang water. Ya, jadi mengikuti perkembangan zaman juga ya Pak H3N1. Bukan aroma pemikat walet yang zaman jadul punya, udah modern ya Pak. Iya. Jadi kita ikuti teknologi, ketersediaan teknologi kita gunakan. Ya, kalau zaman dulu kan dispenser, ya kan, dispenser hanya digunakan untuk mengharum ruangan di beberapa tempat, gitu kan. Nah, kita gunakan sekarang di rumah-rumah. Seperti itu, Max. Nah, kita akan selalu berkembang. Dan saya akan selalu improve yang ada sekarang pun kita bisa sih, sehingga mempunyai keefektifan yang unggul dan lebih tinggi dari mana. Mantap Pak, saya udah gak sabar nih nunggu revisi berikutnya dari H3N1. Sekarang aja udah efektif banget nih. Pak, tadi kan selain parfum pemikat walet, ada juga perbincangan kita di suara tuh Pak. Tadi Pak ngomong dari 3 faktor, suhu, kelembapan, suara, lalu ada aroma. Suara penting banget ya Pak ya untuk mengindapkan si liur emas ini. Tapi kalau suara tuh bagaikan seperti bensin Pak. Bensin Pertamax Turbo kalau masuk ke mesin Honda beda pasti sama mesin Ferrari kan? Ya pasti beda. Nah, kalau begitu tadi kan Pak Hen awalnya mulai dengan Twitter sembarangan nih Pak. Apa sih jenis-jenis Twitter gitu yang penting dan kegunaannya? Jadi begini, tahun 2005 itu saya mengenal Twitter ya. Ini kita ngomong apa adanya yang sesuai dengan pengalaman saya. Itu adalah Twitter AX50. Dan ada pada waktu itu kalau nggak salah ada Kalo yang kayak AX93 ya, nggak salah yang double font ya. Iya, AX93 itu. Ya, AX93. Nah, ada AX61. Nah, tiga Twitter ini pada waktu itu lakukan tes ya, secara teknisnya ya itu
ya itu Twitter yang saya tes ya banyak sekali selain Twitter AX ya, ternyata itu nggak matching dengan suara yang saya pakai ya. Saya harus lakukan tuning terhadap suara yang saya pakai untuk suara Twitter yang lain gitu. Nah, kalau Betul. ternyata saya menemukan 2 Twitter yang yang keluaran Audax ya, yang Ya, matching ya. Arti kata itu sampai frekuensi tertentu itu dia tidak tidak drop ya. Bahasa gampangnya begitulah. Kalau Twitter semua kita tes pasti bunyi, gitu kan, nggak ada yang mati. Kan kita tidak, dan itu frekuensi tertentu yang bisa gunakan untuk memikat walet tadi yang sesuai dengan pendengaran walet, kan? Itu AX50, AX93, dua ini pada waktu itu ya. betul. Nah, saya bilang AX61 itu kurang bagus pada waktu itu ya, tahun 2000. Kemudian saya hanya menggunakan dua. AX50 saya gunakan di kiri kanan, sedangkan AX93 saya gunakan di tengah. Ya, kalau saya menggunakan Twitter itu banyak sekali. Setiap 90 cm nesting plan atau tirik itu ada satu Twitter. Saya menggunakan kiri, kanan, dan tengah. Itu yang tengah sound saya AX93, yang kiri dan kanan saya menggunakan X50, iya. itu tahun 2005 karena memang kualitasnya seperti itu yang cocok ya untuk saya ya, sesuai Iya, dengan analisa teknis saya. Itu 2 Twitter itu. Kemudian dengan perkembangan teknologi, mungkin juga Audax juga perbaiki, gitu kan? Nah, itu ternyata sekarang AX65 juga bagus. AX65 itu juga mengalami suatu perbaikan dibandingkan dulu. Nah, jadi AX61 itu bisa kita gunakan di kiri kanan, ya kan? iya. Sirip. Tengah kita bisa menggunakan AX sebagai suara tengah atau center. Dan suara tarik kita bisa gunakan AX65. Ini berdasarkan saya ya. Sampai Iya. saat sekarang saya menggunakan AX65 sebagai suara tarik atau guiding atau pulling sound ya. Kita bisa pasang di lubang antar ruangan. Bisa juga kita gunakan di lubang antar lantai. Ini kalau kita mau menggunakan yang Twitter yang murah lah ya. Kalau mau yang premium boleh tuh pakai AX 5000, AX 4000 boleh. Dua Twitter itu premium dan saya sekarang menggunakan itu AX 5000 dan 4000. 4.000 ya. Iya, iya. Tadi ada ngomong Pak, suara center, suara inap, suara panggil. Itu ada ininya nggak Pak? Bisa dijelaskan nggak Pak kegunaannya? Saya mungkin eh, ada kawan-kawan yang lain juga nih yang kurang paham gitu. Maksudnya suara center itu apa sih? Suara inap itu apa sih? Ada apa aja ya Pak? Dan kegunaannya apa aja? Oke, jadi gini, kalau saya setting di satu rumah dulu itu pasti ada suara panggil, Suara suara panggil. tarik, ya, Mm-mm. suara panggil atau yang biasa orang bilang suara luar, ya kan? Kemudian ada suara tarik, kemudian ada suara yang di kiri kanan, ya kita bilang inap, dan ada suara tengah. Jadi di suara inap itu terdiri dari dua, kiri kanan dan tengah, gitu. Nah ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda, berbeda-beda. Jadi suara panggil itu kan berada di lubang masuk, Betul. burung, ya kan? Nah ini fungsinya adalah untuk memanggil burung yang berada di luar gedung kita. Yang di luar gedung kita dia begitu
mendekati lubang masuk itu ada suara tarik. Suara Suara tarik. ini akan terdengar oleh burung yang berada di depan lubang masuk, sehingga burung itu tujuan suara tarik itu agar supaya burung itu mau masuk ke dalam roofing room atau ruang putar, ya, Iya. mendekat ke lubang antar ruangan. Nah, di sini akan apa namanya fungsi daripada suara tarik akan digantikan oleh suara tengah tadi, suara center, ya, Oh, yang akan memandu burung itu untuk eksplor ke seluruh ruangan. oke. Nah, di dalam ruangan itu kan ada sebelah kiri dan kanan yang ada Twitter yang kita pasang, ya. Iya. Nah, itu kita sudah mengharapkan burung itu setelah exploring di tengah-tengah ruangan dipandu dengan suara tengah atau center tadi itu mau menginap, ya. Dan biasanya menurut pengalaman saya dengan kita menggunakan suara center, ya, burung itu akan lebih dulu menginap di tengah dibandingkan di pinggir. Itu pengalaman saya. Jadi semua suara ini yang dari panggil, tarik, tengah, suara inap kiri kanan itu semuanya mempunyai suatu fungsi, ya, Fungsi. mempunyai peran masing-masing. Begitu panggil, tarik, ya kan, masuk ke ruangan inap, dan dipandu dengan suara. Demikian Mike yang bisa saya sampaikan. Ada lagi nggak? Masih kurang jelas? Boleh nanya deh. Waduh, nanti ini aja. Kalau ngobrolin beginian nggak ada habisnya ya Pak ya. Apalagi dengan pengalaman Pak Mulia nih yang udah puluhan tahun, ada aja gitu hal-hal baru yang kita bisa belajar dari Pak Hen. Kalau Ya, dari itu ini sih terus berkembang dan saya pun belajar. Saya juga belajar sama walet. Suhu saya itu walet gitu. Saya tetap belajar terus. suhu walet nggak Iya, pernah. itu suhu kita. Kita jangan belajar sama orang lain, belajar sama waletnya, pelajarin waletnya. Itu suhu kita itu. Betul, betul. Kita harus, maksud saya adalah jangan ngikuti kemauan kita, ya, tapi kemauan walet. Apa sih yang dimaui, apa sih yang diinginkan oleh burung walet? Bukan kemauan kita. Itu yang kita. Betul, Pak. Jadi ya memang kalau walletnya memang udah sukanya begini, kita jangan ganti-ganti gitu ya, karena kita pikir, ah ini lebih bagus sih, atau gimana gitu. Nah, itu kebiasaan burung walet bisa kita ubah, bukan nggak bisa, ya kan? Tapi perlu waktu lama, kan gitu. Ya Iya, ngapain kita ubah-ubah kebiasaan dia, gitu kan? Ikutin aja dia maunya, gitu kan? Ya sama aja kan, Max kan marketing kan, harus ngikutin apa yang diinginkan konsumen bukan? betul. Nah, itu walet itu pelanggan kita gitu. Yang mau minta Ya. kita. Harus kita ikuti maunya apa sih, keinginannya apa sih. Gitu loh, Bos. Ya. Nah, iya, iya, iya. Di buku-buku Pak Hen Mulia juga ada nyebutin penggunaan Twitter Audax tuh yang Pak Hen maksud AX50, AX3. Tadi Pak Hen ada Betul. ngomong tipe favorit Bapak. Terus kenapa tuh, Pak? AX50 itu memang favorit saya. Sampai sekarang pun saya eh, masih gunakan dan menjadi andalan saya. Itu suaranya AX50 itu belum ada yang bisa ngalahkan sampai sekarang ya. Detailnya jelas, mid-nya itu muncul. Ya, kalau kita bandingin AX61 kan dia lebih ke ini ya, ke high gitu loh. Hai. Kalau AX50 itu pas banget gitu loh kombinasinya. Pas ya. Jadi untuk suara inap, Pak Hen Mulia lebih suka ya pakai yang suara midnya lebih kedengeran ya. Betul, dan detailnya kan echolocation-nya itu terang-terang jelas sekali. Iya, Itu memang 50 ya. Tapi frekuensi. kan kembali lagi ke masing
orang ya, dan suara apa yang digunakan, kan gitu. Iya, betul. Kalau Suaranya. Jadi aja yang saya Pak nggak bisa. ngomong mah. Terus tadi ada AX93 tuh. Itu kan double tuh. Apa nggak terlalu bising, Pak, untuk di dalam ruangan? Enggak masalah. Itu tinggal kurangin volumenya aja kan. Dan memang saya kalau pakai Twitter kan banyak. Ya, tujuan saya menggunakan Twitter banyak itu supaya gampang untuk setting. Gampang setting dan suaranya merata ke seluruh ruangan. Jadi dimanapun kita berdiri itu suaranya terdengar. Gitu kan? Jadi kita tinggal atur volumenya aja Max untuk kalau kita sudah tiga ya. Walaupun lebih mahal tapi saya puas karena suaranya cukup ini bagus ya. Nah, bukan cukup lagi lah, cukup bagus sesuai dengan harganya gitu. Dan lontarannya juga uh, cukup jauh dan detail. Itu kalau kita pakai AX 1000 ya atau AX 4000W. Dua itu yang gunakan. Iya, iya. Oke, ini Pak, ngomong-ngomong tentang Twitter nih. Banyak Twitter ditambahin fungsi-fungsinya. Nesting support, pernah dengar nggak, Pak? Kalau nesting support itu kan sebenarnya kan untuk sebagai kalau itu bahasa Indonesianya seperti landasan bersarang lah gitu ya. Kalau dulu saya sebutnya nesting base ya. Kalau ini juga pernah dengar nesting support ini kita gunakan untuk apa namanya burung bertengger ya. Kalau dulu kan kita nesting base kan bisa pakai bom ya, pakai yang macam-macam yang lain ya. Burung itu bisa bertengger di uh, di sirip ya dan memudahkan untuk burung membuat sarang. Itu terutama untuk burung-burung muda seperti itu. Burung-burung muda dia suka beristirahat tengger. Dan kemudian juga apa namanya paramitasi itu juga bisa untuk bertenggernya. Iya, betul. Jadi kayak banyak kan burung-burung gitu, mereka mau istirahat dengan bertengker gitu. Kita sediain aja gitu landasannya ya, Pak, untuk mereka beristirahat. Ya, syukur-syukur mau bersarang. Ya, itu tujuannya memang begitu. Dan banyak kan burung-burung muda kan begitu. Nah, dia memangnya masuk rumah burung kita, dia coba bertengger, dia bertengger sebentar, dia pergi lagi, terus balik lagi tempat tersebut, gitu ya. Nah, itu sebenarnya burung itu sedang berobservasi, ya, dan mengukur kenyamanan rumah burung. Betul. Dari diskusi tadi juga kita sangat penting ya, Pak ya. Membuat burung nyaman Ya. itu, bos kita itu biar betah, terus mau Nah, bersarang, penting sekali ya. betul, itu penting sekali. Misalnya kenyamanan, sama lah kita apa sebagai manusia, sebagai pelanggan, gitu ya. Maunya kan nyaman, ya kan? Iya. Pak, tadi amplifier juga pengaruh Pak di suara akhirnya. Selain Twitter gitu, Betul, pengaruh juga. pasti, pasti. Seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa Twitter, kabel, player itu berhubungan, ya. Kalau kita pakai Twitter bagus, tapi playernya tidak bagus, ya karena yang dikeluarkan dari Twitter itu ya pastinya tidak sebagus kalau menggunakan player bagus, gitu loh. Jadi misalnya nih, ada waktu yang rumah burung walet di Palangka kan, saya menggunakan AXM Garuda, ya, dan saya pernah sharing juga itu di media sosial. Yang pakai 6 Saya Pak. Iya, non player AXM Garuda. Ya, ya. Jumbo itu. Itu saya menggunakan lebih dari 12 suara itu, ya. Wah, Seperti konser. konser benar.
memang ini ya rumah burung waletnya juga besar sehingga saya tidak mau memasukkan menggunakan sedikit player, ya kan? Walaupun ASN Garuda itu bisa untuk sekian ribu Twitter, gitu kan? Saya bukannya saya, gitu kan? Tapi bagi saya ya lebih baik menggunakan banyak player, ya kan? Sehingga saya juga mudah untuk setting, gitu. Nah, semua Twitter yang saya gunakan itu dari Max juga masuk untuk suara panggilnya. Iya. Saya X4000 W kalau nggak salah ya, Max. Betul, Pak. 4000 W itu. Nah, ini penting. Kalau kita menggunakan suara bagus, ya tapi playernya tidak memadai, itu juga percuma. 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 Karena suara yang dikeluarkan kan menjadi tidak optimal. Ya kan? Kita harus menggunakan semua yang premium lah. Tapi kalau untuk yang masih pemula, ya bolehlah yang pakai AXM11 ya, kalau nggak salah ya. Betul, yang lebih ya. 11 ya. Sekarang versi berapa ya? Versi 3. Versi 3 anti petir. Ya, ada anti petirnya. Ya, untuk dari Kalimantan Tengah tuh yang sering banyak petir, nah, boleh tuh pakai 3. Gitu. Benar itu. Saya sering kena player kena petir itu saya rasa. Iya, benar sih, Pak. Petir. Memang ya kalau misalnya kita bangun rumah burung waletnya pakai penangkal petir segala masih aja ada yang kelolosan gitu. Ini cuma buat Masih. aja gitu. Penangkal petir bahkan kita sudah sebenarnya ukur juga groundingnya udah bagus, ternyata masih kena juga gitu. Iya. Untuk XM 11 yang versi 3 boleh itu dipakai. Untuk yang budgetnya rendah ya, kata kan orang lain-lain ya. Kalau yang premium kan berapa XM 11. Betul, Pak. Boleh. Betul. Pak, bagi tips sama trik dong, Pak. Nyeting amplifier sama Twitter. Caranya Pak Hen. Volume berapa gitu. Kan tadi Pak Hen mulia demen pakai AX50 tuh. Volume jam berapa. Terus kayak 93 volume jam berapa gitu, Pak. Nah, itu susah. Kalau kita di volume berapa. Dari dulu pun banyak yang tanya saya ya. Pak, di volume jam berapa? Volumenya di jam berapa? Ya. Untuk mid sama high-nya ini di jam berapa? Saya bingung. Kenapa? Saya jawabnya begini. Setiap rumah burung itu kan berbeda, ukurannya berbeda, ya, luas ketinggian berbeda, ya kan? Nah, kalau saya katakan jam 9 belum tentu benar, gitu kan? Kenapa? Playernya, kemudian panjang kabelnya, jenis Twitternya, ya kan? Luasan ruangan kan berbeda. Yang Betul. paling penting Iya. kita settingnya itu adalah yang enak di telinga kita, ya kan? Yang enak di telinga kita seperti apa? Dan suaranya itu merata. Kita berdiri di sini suaranya jelas, berdiri sebelah sana suaranya kedengaran jelas. Karena beda, Max. Misalnya rumah kayu, ya kan? Dengan yang rumah dari bata, beda settingannya, ya kan? Kan ada namanya peredamnya dan sebagainya kan beda, ya kan? Tinggi ruangan juga pengaruh, gitu lah, ya kan? Jadi nggak bisa memberikan tips di jam sekian. Yang paling penting adalah suara itu
nyaman di telinga kita, nggak terlalu keras, gitu kan? Nggak peka lah. Tapi ada satu rumah burung saya yang itu kalau suaranya enak gitu di telinga kita, burungnya nggak mau malahan. Ini benar terjadi. Jadi volumenya akhirnya saya gede, baru burung itu mau untuk di apa ruang inap ya. Saya besarkan volumenya, mau tuh burung. Padahal itu kan harusnya secara teori yang natural, yang sesuai dengan suara alaminya gitu kan. Betul, betul. Tapi ada satu burung saya lakukan seperti itu nggak mau. Jadi beda-beda Mac antara satu rumah burung dengan rumah burung lainnya. Inilah uniknya. Unik ya Pak. Jadi setiap rumah burung itu ada keunikannya masing-masing, termasuk dari Betul, lokasi, dari usia burungnya, Twitter yang dipakai, amplifier yang betul. dipakai. Tapi yang pasti aromanya H3N1 ya Pak. Nah itu harus ya harus pakai A3N1. Iya. Pak, ini kan kita kan udah bekerja keras untuk menginapkan burung walet nih. Tujuannya kan cuma Nah, satu, untuk mendapatkan nah, sarang walet yang sampai sekarang betul. sih naik terus ya Pak ya, belum turun-turun nih kayaknya. Dari Ya ini adalah satu komoditi yang tahan banting di masa COVID ya. betul. Dan Jadi peminatnya dari Tiongkok tidak ada habisnya. ya kita berharap akan terus ya, terus ada sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Ya kita berharap ya permintaan dari Tiongkok, Taiwan itu semakin hari semakin bagus ya. Harapan kita seperti itu karena hanya dua negara itu yang konsumennya itu besar ya. Betul, Ya, betul. yang seperti dari kita ekspor ke Hong Kong itu juga larinya ke sana, ke Cina daratan dan ke Taiwan. Ada yang langsung juga ke Taiwan, gitu kan? Tapi ya memang mereka uh, berkonsumsi ya yang terbesar. Betul, Pak. Tapi ada grade-grade-nya juga ya, Pak ya. Misalnya sarang walet tuh ada yang Hmm. mangkok, grade berapa, ada juga yang sarang sudut, ada yang pecahan gitu. Beda-beda ya, Pak, harga. Betul. Paling tinggi apa sih, Pak, sekarang? Beda. Yang mangkok pun itu masih di grading lagi, ya. Ada yang bulu berat, bulu sedang, bulu ringan, ada yang pelontos. Itu harganya beda lagi, gitu. Jadi kualitas sarang mempengaruhi harga, gitu. Jadi misalnya kayak patahan itu kan harganya sekarang murah sekali ya, tergantung patahannya seperti apa. Kalau sudut itu beda harga tentunya dengan mangkok itu lumayan 2-3 juta bedanya ya. Oh, beda banyak ya, Pak, kalau dari mangkok ke sudut ya turunnya ya. Banyak, lumayan banyak lah itu. Nah, kalau beda segitu dikalikan sekian kilo kan berasa ya. Berasa, Pak, berasa. Kalau dari Pak Hen nih, pengalaman Pak Hen, kan kita kan coba untuk mencegah lah sarang sudut begitu. Gimana Pak cara mencegahnya kalau dari Pak Hen? Nah, kalau dulu itu kan kita menggunakan sebenarnya burung walet itu memang lebih suka di sudut. Ya, lebih suka di sudut. Kenapa lebih suka di sudut? Itu kan. Ya, karena burung walet ini akan merasa seperti tadi saya katakan dia merasa aman. Di sudut itu eh, depan sama sampingnya itu sudah terlindungi, ya. Iya, Kiri kanan sama depan itu terlindungi. Dia hanya mengawasin satu bidang, yaitu di bagian belakang. Makanya burung lebih suka bersarang terlebih dahulu di sudut. Dan betul. kebanyakan burung waletnya eh, pertama kali menginap di sudut-sudut nesting ground atau sirip ya. Alasannya seperti itu karena dia merasa aman. Nah, baru nanti berkembang dia ada ya. Nah, banyak orang juga
menggunakan penutup sudut, ya. Setelah berkembang, ya, wah ini sudutnya banyak, rugi nih, kan? Dia Hmm. menggunakan penutup sudut supaya burungnya tidak membuat sarang di sudut sirip, begitu. Nah, kalau yang banyak terjadi itu setelah ditutup dengan kayu, burungnya nggak pindah untuk membuat sarang balkon atau mangkok, tetapi membuat di sampingnya. Oh gitu. Jadi sudut kecilnya lah. Nah, antara tadi kita tutup papan kan, siku kan, dia Iya. di sebelahnya, tutup Oh, di situ. Tapi sarangnya menjadi adu manis, kita sebut sarang adu manis atau oval. Nah, harganya lebih mahal dibandingkan harga sudut, gitu. iya, Harga iya. sarang sudut. Keuntungannya lagi, dengan kita tutup dengan sudut itu, ternyata tadi kan satu sudut doang kan, Betul. kita tutup nih, udah dipanen si sarangnya, kita tutup dengan papan, dia bikin di sebelahnya satu. Ternyata ada tambahan lagi sebelahnya, dengan ditutupnya sudut itu, kita bukan dapat satu sarang sudut, ya, tapi menjadi dua sarang oval atau dua sarang adu manis. Double dapatnya kan. Untung kalau begitu, Pak. Jadi ada banyak terjadi begitu. Kita tutup sudutnya bukan dia bikin, malahan terjadi dua oval, dua sarang adu manis. Nah, burung bikin lagi di situ dapat dua gitu. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi tadi kalau Hmm. untuk mencegah sarang sudut, saya summarize ya. Saya Pak Hen pakai tutup pakai papan gitu agar burungnya tetap bersarang, tapi sarangnya jadi sarang oval dan harganya lebih tinggi dibanding sarang sudut. Betul. Iya. Kalau misalnya ada Twitter untuk sarang sudut, itu gimana tuh, Pak? Besar ya Um, pasti ada dampaknya ya. Tapi tentunya apa Twitter ini kalau kita taruh di sudut, seperti kata nih ya, kita pakai AX61 ya, taruh di sudut situ ya, betul. lalu untuk nutupin gitu kan. Itu berarti kan nggak pas sekali, kita harus kasih papan dan sebagainya. Dan akhirnya sarang yang burung itu tetap aja bikin di atas Twitternya gitu loh. Ini yang jadi problem kalau kita pakai AS61 yang kita pasang untuk nutupin sudut gitu ya. Karena masih ada rongga. Betul, betul. Rongga antara kita pasang di sudut gitu kan, tujuannya nutupin, masih ada masuk rongga itu bikin sarang di situ gitu. Itu yang terjadi ya. Itu yang saya alami juga ada yang seperti itu. Akhirnya apa? Bukan jadi sudut, malah jadi sarang patahan. Jadi Iya, harus kalau mau menggunakan suatu Twitter yang harus khusus gitu loh, sebagai penutup sudut. Jangan gunakan Twitter yang tadi lah, misalnya kita pakai AS61 lah gitu ya. Kita harus betul. gunakan yang khusus. Nah, Nah kalau ini kan kalau kita juga lagi ada produk baru nih yang launching juga hmm, di hari ini. Namanya tipe hmm, A67. ya. Ya ini saya udah dapat sampelnya nih. Udah saya pelajarin juga. Nah, X67 ya ini ya. Betul, Pak Hen. Nah, ini udah saya pelajarin kegunaan-kegunaannya, dan saya sudah sempat juga tadi pagi post di Facebook ya kegunaannya. Bahwasannya memang ini didesain khusus ya, X67 ya, bisa digunakan untuk sudut ya. Tujuannya agar supaya di sudut itu ada suara, dan burung seperti yang saya katakan, memang burung kan sukanya bersarang terlebih dahulu di sudut-sudut ya. Nah kalau di sudut ini ada Twitter yang tentunya ada suaranya,
burung akan ke sini dan tidak membuat di sudut, tetapi akan berada di sebelah kiri dan kanannya Twitter AX67 begitu. AX67 ini juga saya lihat dengan adanya dua lubang di kiri kanan, sudut kiri kanan, ini juga memudahkan kita untuk memasangnya sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya sebagai suara tarik untuk dipasang di lubang antar ruangan gitu ya. Nah, tinggal di strip aja itu di lubang antar ruangan, tinggal pilih lubang yang mana yang cocok. Ya, sehingga AX67 ini bisa mengarah ke atas atau ke arah lubang masuk burung. Seperti saya jelaskan, tujuan suara tarik ini kan untuk menarik burung yang berada di dekat Atas. dengan bentuk tadi untuk menuju ke nesting room, ya. Iya. Jadi ini serbaguna nih Max, AX67. Bagus ini menurut saya, dan saya sudah tes juga, suaranya ya hampir mirip dengan AX50 begitu. Saya sudah Wah, tes juga 2 hari yang lalu. Bisa sebagai suara center juga, ya. Dan di betul. sini ditentukan sini kalau kita pasang di center akan ada nesting spot. Ada nesting spot di sini. Di bagian sini ada lekukan. Nah, burung akan bisa bertengger. Ber ya di situ ya untuk istirahat. Ya, untuk istirahat dan ngarepinnya dia istirahat terus dan nginep gitu loh. Ya. Betul Pak, betul. Wah, tidak terasa nih Pak, kita udah ngobrol-ngobrol kurang lebih udah 1,5 jam. Udah banyak banget yang Pak Hen tadi sharing sama kita. Benar-benar gak ada habisnya lah kalau misalnya belajar budidaya burung walet ini sama Pak Hen. Ya, kawan-kawan kita ketemu ngopi, Rek. Ngopi di native Boleh. coffee. Kita inilah Pak, tunggu COVID reda mungkin yang ngumpul-ngumpul sama waleters di Indonesia gitu. Dan Boleh, boleh. Audax Mudah-mudahan. sama H3N1 mungkin gathering, family gathering gitulah kalau COVID udah reda ya. Boleh, Max. Ya, diatur aja. Kita runding lagi. Diatur-atur. Kita diskusi lagi deh. Iya, iya. Besok. Iya Ada Pak, lagi, jadi Max, yang mau untuk ditanyakan? untuk menutup diskusi kita tadi saya coba summarize ya beberapa poin yang Pak Hen kasih. Jadi faktor-faktor yang penting itu 1, suhu dan kelembapan, 2, suara, 3, aroma. Dan kalau misalnya eh ada kelebihan-kelebihannya untuk memakai aroma, tapi kalau pakai kemasan aerosol tuh lebih gampang dipakai. Terus juga daya tahannya kuat di setiap media yang diaplikasiin, baunya melekat. Salah satu rahasianya karena bukan water base, dia oil base. Lalu ada menyinggung Pak Hen, bagaimana Pak Hen mulai di budidaya rumah burung walet. Terus dari awalnya Pak Hen kira, LMB ukurannya berapa aja. Terus seberapa penting tata ruangan di rumah burung itu bisa membuat burung walet merasa nyaman. Terus juga ada ngobrolin kita jenis-jenis Twitter Audax. Ya, apa aja favoritnya Pak Hen. Terus ada juga jenis-jenis fungsi Twitter apa aja dijelaskan kegunaannya buat manggil burung dari luar sampai masuk ke roving room, sampai masuk ke ruang inap, sampai akhirnya berhasil menginapkan rumah burung walet menginapkan burung waletnya. Lalu juga ada grade-grade sarang burung walet ya Pak, tadi kita ngobrolin ya. Ada jenis-jenis sarang burung apa aja dan perbedaan harganya, yang mau kita incer yang mana, yang mau kita avoid yang mana. Ya, itu lumayan banyak sih Pak, buat 1,5 jam. Saya rasa waleters Indonesia bakal happy banget nih buat dengar diskusi kita. Sedikit sharing itu belum banyak.
Bisa 2 hari 2 malam kalau kita bisa. Ngopinya harus banyak, Pak. Sama rokoknya harus banyak. Oke deh. Terima kasih banyak, Anyway, Pak. selamat ya Ya, untuk launching AX67-nya. Ya, tinggal kita tunggu nih apa distribusinya nih AX67. siap, Pak. Siap. Saya nanti hari ini kita launching. Semoga review-reviewnya positif dan bisa membantu petani-petani wallet di Indonesia. Dan untuk semua penonton live, terima kasih telah setia bersama kami sampai selesai. Semoga ilmu yang diberikan dari Pak Hen bisa terus memajukan dunia perwaletan Indonesia. Selamat sore, Pak Hen. Selamat sore, Max, dan seluruh peternak wallet. Salam sukses. Salam sukses. Sampai jumpa.